Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pada hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan makna mufradat hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah tentang perilaku menghindari pergaulan bebas dan keji. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kandungan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah tentang menjauhi pergaulan bebas dan keji dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menghafalkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah tentang pergaulan bebas dan zina dengan benar dan lancar. Yang keempat, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan keji dengan terampil. Pengertian zina. Di sini ada beberapa macam pengertian zina. Yang pertama, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Bisa juga dikatakan sebagai tindakan menyalahgunakan kesucian alat kemaluan. Yang kedua, zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia dan dibenci serta dilaknat oleh Allah karena termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amati gambar yang ada di layar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di bawah ini dan apa dampak pergaulan bebas? Di sini ada dua gambar. Yang pertama, gambar muda-mudi sedang minum minuman khamar. Yang kedua, gambar seseorang yang ada di dalam jeruji besi. Tolong direnungkan dan diambil kesimpulannya. Di bawah ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dijelaskan dari terjemahannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina. Dan seseorang peminuman khamar tidak sempurna imannya ketika sedang minum minuman khamar. Dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri. Dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya. Di sini dijelaskan, orang yang melakukan zina, minum minuman khamar, mencuri itu tidak sempurna imannya. Kandungan hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas, dijelaskan ada 4 perbuatan yang menyebabkan seseorang mukmin tidak sempurna imannya. Yang pertama adalah zina. Yang kedua, minuman khamar. Ketiga, mencuri. Dan keempat, merampas hak orang lain.
Di bawah ini dijelaskan bagaimana cara menghindari perbuatan zina. Yang pertama itu kita harus menjaga pergaulan yang islami dan sehat. Yang kedua, menjaga aurat dan kesucian kemaluan. Di sini aurat perempuan itu kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau aurat laki-laki di atas pusar sampai lutut. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Hikmah larangan perbuatan zina. Di sini dijelaskan ada beberapa hikmah larangan perbuatan zina. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. Yang ketiga, dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. Yang keempat, dapat menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir dan batin. Yang terakhir, kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan aurat dalam Islam, yaitu aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Jadi, untuk perempuan, walaupun kita memakai hijab, memakai pakaian itu harus panjang. Jangan sampai kita menutup aurat, tapi memperlihatkan lekuk tubuh. Yang kedua, aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah bagian dari tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Yang ketiga, aurat perempuan tertutup maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang biasa menutup seluruh tubuhnya, termasuk menutupi bagian dada. Kain kerudung dan pakaian itu merupakan kain yang diisyaratkan. Misalnya, kain yang tidak boleh tipis, tidak boleh sempit atau ketat, dan bisa menyamarkan lekuk tubuh perempuan. Demikian juga dengan laki-laki. Agar terjaga dari pandangan, maka bagian tubuh yang menjadi aurat itu harus dijaga dari pandangan lawan jenis. Caranya yaitu dengan menutup pakaian yang sesuai. Etika memandang lawan jenis. Di sini dijelaskan, pandangan laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya termasuk celah bagi syaitan melancarkan strategi untuk menggodanya. Kalau cuma sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan, tetapi jika berkelanjutan maka haram hukumnya. Yang kedua, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan, tapi yang selanjutnya tidak dimaafkan." Hadis riwayat Ahmad. Anak-anak, mari kita renungkanlah teks di bawah ini dan berikan jawabannya. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disertai akal, hati nurani, dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan atau binatang. Sama halnya dengan hewan. Manusia membutuhkan makan. Yang membedakan adalah cara makan manusia bisa lebih mulia dari cara makan binatang.
Kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun yang membedakan adalah manusia diajarkan cara menyalurkan kebutuhan biologis yang lebih baik dan lebih mulia dan bermartabat. Mengapa saat ini banyak terjadi pemerkosaan dan banyak orang yang mengumbar aurat di depan umum? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana pendapat kalian?